Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar tentang mencari jarak antara titik dan garis. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara titik A titik E ke garis AB dan B titik E ke garis AG. Ya, jadi kira-kira kalau digambar seperti ini ya, dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, kalau kita lihat di sini, saya akan menggambar titik E ke garis AB. Ini titik E, sedangkan ini ke garis AB. Yang ini ya. Jadi kalau dia digambar, kira-kira akan jadi seperti ini. Ini titik E, ini A, ini B. Kalian perlu imajinasi ya untuk menggambarnya. Nah, seperti ini. Bisa dibayangkan teman-teman? Maaf ya, ini yang E. Nah, kira-kira seperti itu. Jarak A ke B 8, jarak A ke E 8. Nah, tentukan jarak antara titik E ke garis AB. Berarti dari titik E ini kita mencari jarak ke AB. Teman-teman gak usah bingung. Di sini ada yang miring, ada yang di sini, ataukah yang di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu ya. Yang mana yang merupakan jarak antara E ke AB? Jarak antara E ke AB ditentukan berdasarkan garis yang paling tegak lurus. Tegak lurus tuh seperti ini ya. Atau kalau dalam segitiga kita sebut tinggi. Nah, kalau yang ini nggak mungkin tinggi ya, karena ini miring. Ini juga miring. Tegak lurus itu memiliki besar sudut 90 derajat. Maka kira-kira jarak antara E ke garis AB adalah yang paling tegak lurus, yang paling 90 derajat, yaitu sini ya. E dengan AB, maka garis ini yang kita pakai. Nah, panjang garis ini adalah 8 cm. Mudah sekali ya. Berikutnya, jarak antara titik E ke garis AB. Nah, ini titik E ke garis AG, maksud saya garis AG. Seperti ini. Oke. Nah, ini baru agak sulit ya. Kalau saya gambar, imajinasikan kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini E, ini A, ini G. Jarak dari E ke A itu adalah 8 cm. Nah, ini perhatiin baik-baik anak-anak. Kalau jarak E ke G itu kalian nggak perlu capek-capek ngitung lagi. Ingat kan, E ke H 8, H ke G juga 8. Maka E ke G berapa? E ke G adalah kalau miringnya kita sebutnya sebagai diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu tinggal kita kalikan akar 2 saja. Sini 8, 8, 8, maka ini 8 akar 2. Nah, kalau A ke G, teman-teman juga nggak usah capek-capek ngitung lagi. Ini kita sebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang itu besarnya 8 akar 3. Kalau ini kali akar 2, ini kalikan akar 3. 8 kali akar 3, 8 akar 3. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini kan sulit nih mencarinya. E ke A, jarak antara titik E ke AG yang mana? Nggak mungkin E ke A, nggak mungkin E ke G. Kenapa nggak mungkin? Karena pasti tidak tegak lurus, gitu ya. Garisnya kan miring, syaratnya harus tegak lurus. Maka kira-kira untuk mengerjakannya, teman-teman rubah dulu bentuk gambarnya. Nah, kira-kira akan dapat kalau kayak gini. Nah, sininya E, sininya A, sininya G. Kita buat jadi rebahan dulu ya. Ini 8, ini 8 akar 2, yang sini 8 akar 3. Nah, kita cari tingginya. Ya, kita lanjut ya. Gambar segitiganya udah saya buat rebahan gitu. Nah, sebenarnya gimana cara kita mencarinya? Kita mencarinya memanfaatkan luas segitiga. Karena walau dirubah bentuknya seperti apapun, diputar seperti apapun, luasnya pasti tetap sama. Coba teman-teman perhatikan yang ini ya. Ini kan bisa saya rubah. Nah, gitu ya. Ini bisa saya rubah menjadi sebuah segitiga siku-siku dengan alas 8 dan tingginya 8 akar 2.
gitu ya. Jadi ini bisa jadi sebuah segitiga dengan luas setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, alasnya 8, tingginya 8/2. Ini untuk segitiga 1. Nah, untuk segitiga 2-nya, teman-teman perhatiin, ini juga bisa menjadi alas kali tinggi. Apabila saya pakai alasnya 8/3, tingginya saya sebut T. Ini juga bisa sama. Gitu ya. Maka luas kedua adalah setengah alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya 8/3, tingginya belum diketahui, gitu ya. Keduanya pasti sama besarnya. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari segitiga yang sama. Berarti luas 1 dan luas 2 ini besarnya sama. Maka kita masukin aja, setengah kali alas kali tinggi akan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alas 1 tinggi 1, alas 2 tinggi 2. Masukin setengah, masukin alasnya 8, tingginya 8/2, sedangkan segitiga 2 setengah alasnya 8/3 dikali tinggi 2, gitu ya. Setengah sama setengah kita coret aja nih, kiri kanan sama, tinggal dicoret aja. 8 sama 8 juga bisa kita coret, gitu ya. Nah, maka 8/2 sama dengan akar 3 dikali tinggi kedua, gitu ya teman-teman ya. Maka 8/2 perkalian pindah ruas jadi pembagian, 1/3 sama dengan tinggi kedua. Nah, ini belum selesai teman-teman. Kenapa belum selesai? Karena akar di bawahnya juga masih akar. 8/2 1/3 kita kalikan dulu dengan akar 3 1/3. Ngikutin yang bawah, kalau bawahnya akar 3 yang atasnya juga akar 3. Hasilnya 8/6, 8 akar 2 kali akar 3 akar 6, akar 3 kali akar 3 akar 9 ya teman-teman ya. Akar 9 nilainya 3. Atau kalau 2 akar dikali yang sama, hilangkan saja akarnya. Hasilnya adalah 8/6/3, atau bisa juga ditulis 8/3 kali akar 6. Sama aja ya teman-teman hasilnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.